diberi ia ridha, dan bila tidak diberi ia tidak ridha atau marah. Akhrajal Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwati fiddin azakumullah, kemarin kita sudah sampaikan faedah pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, yaitu berkaitan tentang ibadah mutlak diberikan hanya kepada Allah. Ibadah harus senantiasa diniatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, tidak boleh diberikan kepada dunia ini. Maka orang-orang yang meniatkan ibadah untuk mencari dunia, maka tentunya dia sebagai hamba dunia. Orang yang meniatkan ibadah untuk mendapatkan bagian dunia, maka ia tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, hanya mendapatkan bagian dunianya, dan itu akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah kita harus berhati-hati dalam masalah niat, karena niat adalah sesuatu yang sangat berat untuk diobati. Sesuatu yang paling berat untuk dikendalikan adalah niat, karena niat itu bisa berubah sewaktu-waktu. Awalnya kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Begitu melihat banyak orang, begitu ada iming-iming dunia, berubahlah niat itu. Bukan karena Allah, tapi karena manusia ataupun karena dunia. Maka daripada itulah, dalam memperbaiki niat itu adalah nomor pertama, nomor wahid sebelum orang itu melaksanakan ibadah. Oleh sebab itulah orang kalau mau beribadah harus dihadirkan dua pertanyaan pada dirinya. Jadi orang kalau mau melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan, harus dihadirkan dua pertanyaan pada dirinya. Dua pertanyaan ini apa coba? Siapa yang ingat? Siapa di antara antum yang ingat apa dua pertanyaan ini? Ada yang ingat? Gimana? Kepada siapa engkau beribadah dan untuk apa engkau ibadah, gitu. Iya. Taib. Jadi ada satu yang benar, ada satu yang sedikit benar. Dua pertanyaan yang harus selalu kita hadirkan, yaitu kepada siapakah kita beribadah dan bagaimanakah kita beribadah. Itulah yang dibawakan oleh para ulama, bahwasanya ketika kita mau beribadah, kita harus menghadirkan dua pertanyaan ini. Untuk siapa kita beribadah? Untuk Allah atau untuk linas atau untuk lidunya? Harus diperbaiki dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya itu akan beribadah? Apakah sesuai dengan tata cara saya? Ataukah sesuai dengan tata cara manusia? Ataukah sesuai dengan tata cara Nabi? Ini dua pertanyaan yang selalu dihadirkan. Maka daripada itulah kita harus selalu memperbaiki niat. Adapun pertanyaan untuk apa kita ibadah, nah itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena semua bentuk ibadah itu pasti ada hasilnya. Tidak usah kita jadikan niat, sudah Allah berikan hasilnya. Karena ibadah itu adalah tugas kita. Karena ibadah itu adalah kewajiban kita. Bahkan lebih daripada itu, kita harus menjadikan ibadah sebagai kebutuhan. Kita itu butuh ibadah. Kalau orang itu hanya sebatas ibadah kewajiban,
Betapa banyak orang itu melaksanakan ibadah asal-asalan, yang penting sudah melakukan kewajiban. Tapi ketika orang itu sudah tertanam pada jiwanya, saya butuh ibadah, maka dia pun akan selalu memperhatikan kualitas ibadah yang dia akan kerjakan. Dan tidak jangan sampai ia terluput sedikit pun dari ibadah tersebut. Sehingga ia pun berlomba-lomba untuk menggapai kesempurnaan dalam beribadah. Ibadah sunnah diamalkan, ibadah-ibadah yang nilainya itu di hadapan manusia ringan. Maksudnya banyak orang yang tidak mengerjakan, dia kerjakan. Karena apa? Butuh ibadah. Ini yang sering saya ungkapkan, perbedaan ungkapan antara zaman sekarang dengan zamannya Nabi tentang permasalahan sunnah. Kalau zamannya Nabi, mereka tidak mau meninggalkan suatu ibadah karena itu adalah sunnah. Di zamannya Nabi, mereka tidak mau meninggalkan sebuah ibadah karena hukumnya itu sunnah. Berbeda zaman sekarang, mereka meninggalkan ibadah karena hukumnya sunnah. Sehingga zaman sekarang itu ringan ketika tidak melaksanakan ibadah sunnah, tidak ada rasa beban. Kalau di zamannya sahabat itu beban, tidak melaksanakan amalan sunnah itu beban buat mereka. Ini. Sehingga perkara yang dianggap remeh zaman sekarang itu dianggap perkara yang besar urusannya di zamannya sahabat. Inilah perbedaan yang signifikan antara zaman sekarang dengan zamannya sahabat. Mereka tidak mau meninggalkan sebuah ibadah karena hukumnya sunnah. Kalau sekarang meninggalkan ibadah karena hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang itu butuh ibadah, setidaknya hampir sama dengan para sahabat, karena kita butuh ibadah, tidak mau ketinggalan, apalagi yang wajib-wajib. Berusaha dengan semaksimal mungkin mencontoh bagaimana Nabi SAW itu beribadah, tidak mau menyelisih beliau dalam praktek ibadah. Inilah ikhwati fiddin azakumullah yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan faedah yang pertama yang diambil dari hadis ini. Orang yang menghambakan dunia, ibadahnya selalu untuk dunia, sedekahnya untuk dunia, sholatnya untuk dunia, hajinya untuk dunia. Apapun yang berkaitan dengan ibadah selalu dasarnya dunia, 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 dan dunia. Makanya Nabi SAW memberikan ciri pada akhir hadis ini tentang orang-orang yang menghambakan kepada dunia. Ikhwati fiddin azakumullah. Adapun faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah hamba dunia merupakan sifatnya orang munafik. Hamba dunia itu sifatnya orang munafik, bukan sifatnya orang mukmin. Bukan sifatnya orang mukmin. Karena orang mukmin itu hanya semata-mata kepada Allah. Niatnya hanya untuk Allah. Jadi kalau di situ ada campuran untuk dunia, dilihat kadarnya seberapa itu. Kalau sampai meliputi hatinya hanya untuk dunia, berarti dirinya punya sifat orang munafik. Pada dirinya ada sifat munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 58. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun. Ayat ini persis yang diberitakan oleh Nabi di akhir hadis ini. Beliau mengkabarkan apa?
di akhir hadis, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda au sakhid. Beliau alaihi salatu wasallam mengkabarkan sifatnya orang munafik penghamba dunia itu adalah jika diberi ridho, senang, cinta, dekat, perhatian, kalau enggak diberi dari bagian dunia, ia tidak ridho, menjauh, benci, jengkel, dan seterusnya. Sama dengan apa yang difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ini ayat 58. Karena dalam surah At-Taubah itu Allah membongkar kedoknya orang-orang munafik. Kalau kita ingin mengetahui sifatnya orang munafik, Allah paparkan di surat At-Taubah. Di situ Allah terpaparkan buka aibnya orang-orang munafik. Sifatnya itu seperti apa? Di situ dalam surah At-Taubah Allah jelaskan itu sifat orang munafik. Di antaranya adalah di dalam ayat 58. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik, man yalmizuka fis sadaqat, ada yang mencela kamu, menghina kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka sebagian orang munafik, karena di Madinah itu kan ya ada orang munafiknya. Ya. Dan orang munafik itu ada semenjak apa? Islam menang. Semenjak Islam berkembang di kota Madinah, muncullah bibit-bibit orang munafik. Ketika di Mekah belum ada. Karena apa? Islam masih lemah. Islam masih lemah. Sehingga apa? Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, pindah suasana, pindah tempat yang bisa leluasa melaksanakan syariat Allah. Ini. Jadi syariat hijrah ini tidak hanya untuk di zamannya Nabi. Saat ini pun juga masih berlaku syariat hijrah. Jadi kalau kita itu hidup di lingkungan yang kurang baik, kita nggak bisa leluasa melaksanakan syariat, atau di tempat kerja kita nggak leluasa melaksanakan syariat, hijrah. Hukumnya wajib, pindah kerja. Walaupun mungkin di tempat baru penghasilannya kurang dari yang di tempat lama. Yang penting ibadahnya bisa lancar, bisa melaksanakan syariat, bisa melaksanakan sunnah. Nah kalau di tempat yang lama, ditekan, sholat dibatasi, dan seterusnya. Dan ketika Islam berada di Madinah dan mulai berkembang, muncul bibit-bibit munafik. Ya, muncul bibit-bibit munafik. Di antara pelopor daripada orang munafik adalah Abdullah bin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Salul. Ya. Ibnu Salul. Ini tokohnya, tokoh yang populer. Bapak kemunafikan internasional. Ya, bapak kemunafikan internasional, ya. Tidak hanya sekelas nasional, ya, internasional, ya, subhanallah. Ini di antara mereka orang-orang munafik ada yang mencela kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sadaqat, dalam pembagian sedekah. Dalam pembagian sedekah. Di antara ahli tafsir mengatakan, orang ini mengatakan, hei Muhammad, berlaku adillah kamu. Berlaku adillah kamu. Subhanallah. Kalau Rasulullah enggak adil, siapa yang bisa adil? Orang ini berani-beraninya mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak adil. Muhammad berlaku adil lah. Berarti menganggap Nabi alaihi salatu wasallam tidak berlaku adil. Kalau Nabi tidak adil, siapa yang bisa adil? Subhanallah. Padahal Nabi itu orang yang atqakum, orang yang lebih bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akhsyakum billah, orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini. Kalau Nabi nggak bisa adil, siapa yang bisa adil dari manusia ini? Orang ini ternyata menghina Nabi alaihi salatu wassalam bukan karena urusan agama, tapi karena apa? Urusan dunia.
karena nggak mendapat jatah sedekah, pembagian sedekah dari Nabi, maka orang ini mencela Nabi alaihi salatu wasallam. Dan memang orang-orang munafik yang berani kepada Nabi, berani mengolok-ngolok, berani lantang di hadapan Nabi, itu orang munafik. Kalau sahabat nggak akan berani, ngatakan Muhammad saja nggak berani. Para sahabat punya adab ketika memanggil Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini tidak berani mengatakan atau memanggil Nabi dengan sebutan nama beliau. Kalau biasa kita kenal jangkar, ya. Ini. Maka kita pun sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, mencontoh sahabat kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah ngajari kita ilmu agama. Hormati dia, walaupun itu mungkin teman SMA kita. Ketika SMA satu kelas, satu bangku, satu leteng. Setelah lulus, teman kita melanjutkan mungkin di pondok ataupun di Universitas Madinah, kita kerja, ternyata teman kita jadi ustadz. Walaupun itu teman kita sebangku, sekelas, seleteng, tapi dia telah mengajari kita ilmu agama. Panggil dia dengan sebutan yang menghormati dia. Itu adab. Lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih tua daripada Nabi, ada yang lebih muda daripada Nabi, ada yang seleting seperti Abu Bakar As-Siddiq, satu level dalam artian apa? Seumuran, tidak jauh beda dengan Nabi alaihi salatu wasallam, hanya selisih beberapa tahun saja. Ini, lihat ihtiramnya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya orang-orang yang kurang ilmunya yang tidak beradab dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka orang munafik, orang-orang yang tidak punya adab terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah. Ternyata dia enggak kebagian sedekah. Maka langsung turunlah ayat ini. Di antara mereka orang-orang munafik, dibuka itu kedoknya orang munafik. Ternyata orang yang berani mengatakan kepada Nabi untuk adil termasuk dari orang munafik, dibuka sama Allah. Kalau Nabi sudah tahu kalau yang mengatakan itu orang munafik, Nabi sudah tahu. Adapun para sahabat nggak tahu kalau yang mengatakan itu munafik, kecuali sudah turun ayat ini. Sahabat yang paling tahu orang-orang munafik di zaman itu dan di zamannya Abu Bakar atau Umar siapa coba? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sahabat satu-satunya yang paling tahu orang-orang munafik. Siapa? Sinten Pak? Ubaidah. Kurang tepat siapa yang tahu? Hudzaifah siapa? Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman. Inilah satu-satunya sahabat yang paling tahu orang-orang munafik di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, apakah nama saya termasuk golongan orang-orang munafik yang disebutkan kepada kamu? Saking takutnya Umar kalau namanya disebutkan termasuk golongan munafik. Ini. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, karena beliau tidak tahu orang-orangnya, ada salah satu gubernur dari kalangan orang munafik yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan Hudzaifah tidak berani mengabarkan hal ini karena apa? Sudah dijanji oleh Nabi atau berjanji dengan Nabi tidak akan membocorkan beritanya Nabi SAW. Makanya disebut sahibu sir Rasulullah SAW, sahabat rahasianya Nabi. Berita-berita rahasia itu disampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman.
Ikhwati fiddin azakumullah. Apa sifat mereka orang-orang munafik? Kata Allah, fa in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi bagian dunia, mereka diam, enggak mencela lagi. Wa illam yu'tau, kalau mereka enggak dikasih bagian sedekah, minha idahum yaskhatun, maka mereka pun mulai mencela, marah, menghardik, mengejek dan seterusnya. Ini. Kalau pada diri kita ada sifat seperti ini, kira-kira ada enggak? Sedikit mungkin ada ya. Ketika waduh, ya kok lain untuk bagian UMKM. Waduh. Sedih, mencela. Nah, ini bahaya. Ya. Kan ada pembagian dari pemerintah ya, sembako atau apa ya. Ya sudah, kalau enggak dapat jatah ya jangan nelongso, jangan ngeresulo, jangan sedih. Ya biasa-biasa aja lah. Ya, memang Allah takdirkan enggak mendapatkan, ya sudah. Ya. Subhanallah, sebagian orang malah mencela, ya Allah ya Rahman. Kenapa harus seperti itu? Ya sudah, kalau memang tidak dapat jatah bagian dari pemerintah, ya sudah, jangan mencela, jangan marah-marah dan seterusnya. Ya. Khatifitina azakumullah. Ini faedah yang kedua dari hadis mulia tersebut. Bahwasanya hamba dunia itu termasuk sifatnya orang munafik. Yang cirinya kalau dikasih dunia dia ridho, kalau tidak dikasih dia marah. Ya. Hawa nafsunya, niatnya, keinginannya hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Makanya dunia itu ya, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Karena memang Allah ciptakan dunia itu manis dan hijau. Sehingga banyak manusia yang terpukau. Ya. Ini banyak orang yang terpikat dengan dunia. Ini subhanallah. Sehingga manusia pun ya berlomba-lomba ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Dikasih 1 lembah emas, ingin 2 lembah emas. Kasih 2 lembah emas, pengen 3 lembah emas. Itulah sifatnya hamba dunia. Tidak akan berhenti keinginan tersebut sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, siapa yang tekadnya untuk dunia, maka Allah berikan kefakiran di hadapan matanya. Dan Allah porak-porandakan urusannya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Dan siapa yang niatnya untuk akhirat, Allah berikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah satukan urusannya, tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dalam keadaan menghinakan diri. Bukan berarti kita nggak butuh dunia ya. Kita butuh dunia, cuma jangan melampaui batas. Tetap berusaha dan jangan berlebih-lebihan. Terima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh sebab itulah ketika Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan seseorang itu rizkinya dalam sehari, ya sudah, jangan mengandai-andai mendapatkan rizki 100 kali lipat hari itu. Waduh, seandainya saya mendapatkan 1 hari 1 miliar, waduh, akhirnya apa? Ya, hidupnya hanya untuk mengandai-andai. Akhirnya jalan-jalan yang haram pun ditempuh. Gara-gara apa? Niat tujuannya hanya didasari karena dunia. Ini. Ikhwati fiddin azakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Subhanallah, sudah masuk Isya.
Ya, qadarallahu ma syaa fa'al. Karena waktu salat Isya sudah masuk, kita nggak bisa membawakan faedah yang ketiga, ya. Faedah yang ketiga. Karena tadi saya tunggu itu habis maghrib kok lama sekali di toto iki. Ya. Nah, ini. Nggak tahu apa ada kendala, saya kurang tahu, ya. Ala kulli hal, ya, tidak menjadi masalah. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan di waktu yang akan datang, ya, tentang faedah yang ketiga, dari faedah-faedah dari yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Demikian wallahu taala alam, ikhwati fiddin azakumullah, yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa menatap akhirat dalam kehidupan ini. Landaskan niat kita, tujuan kita dalam berusaha di dunia untuk menggapai akhirat. Siapa yang menggapai akhirat, Allah kasih dunia akhirat. Siapa yang menggapai dunia, Allah kasih dunia, akhirat enggak akan dikasih. Maka orang mukmin adalah orang yang menggapai akhirat dengan sarana dunia yang telah Allah berikan kepada dirinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, kepada kaum muslimin semuanya, untuk sama-sama fastabiqul khairat, menggapai ridha Allah dalam hidup ini. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwati fillah azakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.